Hai semua, bagaimana keadaan kalian dan kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat di slide, hari ini kita akan belajar materi mengenai kebijakan moneter. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas materi kebijakan moneter ini, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis jenis-jenis dan instrumen kebijakan moneter dengan tepat, disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, jujur, dan religius. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu kebijakan moneter, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Seperti yang kalian lihat di slide, pertanyaannya adalah, masih ingatkah kalian dengan tujuan tunggal Bank Indonesia? Tentu ini tidak asing buat kalian karena materi ini kita telah pelajari di kelas 10 tentang Bank Sentral Indonesia. Jadi, tujuan tunggal Bank Indonesia itu adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kalian yang berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Oke, baik. Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai Bank Indonesia. Pertanyaan yang kedua terkait dengan Bank Indonesia, seperti yang kalian lihat di slide, pertanyaannya adalah, masih ingatkah kalian dengan tugas Bank Indonesia? Jadi, Bank Indonesia memiliki 3 tugas. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua adalah mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah mengawasi bank umum. Apa itu kebijakan moneter? Sebelum Ibu jelaskan lebih jauh mengenai kebijakan moneter, silakan kalian simak dengan baik video yang akan Ibu tampilkan supaya kalian memiliki gambaran mengenai kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari video yang sudah kalian simak tadi, kita jadi bisa tahu, oh ternyata kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi sederhananya itu, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral selaku pemegang kebijakan. Nah, kalian kan sudah tahu apa pengertiannya kebijakan moneter. Sekarang yang harus kalian tahu juga apa tujuan dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini punya 6 tujuan, di mana tujuan yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimana caranya menjaga stabilitas ekonomi? Menjaga stabilitas ekonomi ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang yang ada di masyarakat. Kemudian, tujuan yang kedua itu adalah mengendalikan inflasi. Bagaimana caranya supaya inflasi itu tetap terkendali? Nah, kalau misalnya bank sentral ingin menekan laju inflasi, maka bank sentral itu akan menetapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tetap menjaga cadangan kas bank umum. Tujuan yang ketiga dari kebijakan moneter adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya uang yang beredar di masyarakat itu stabil, maka
tentunya akan meningkatkan juga yang namanya aktivitas produksi. Kalau misalnya aktivitas produksi ini meningkat, otomatis akan menyerap yang namanya tenaga kerja dan otomatis lapangan kerja akan terbuka. Kemudian yang keempat, tujuan dari kebijakan moneter adalah melindungi stabilitas harga barang di pasar. Jadi kalau harga barang di pasar itu stabil, maka rasa percaya masyarakat pada tingkat harga yang sekarang itu akan baik yang sekarang maupun yang mendatang itu ya akan baik. Kebijakan moneter yang kelima adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, serta yang keenam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah tadi 6 tujuan dari kebijakan moneter. Sekarang kita masuk di materi jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jadi jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Ada kebijakan ekspansif dan ada kebijakan kontraktif. Kalau pemerintah mau meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan mengambil kebijakan ekspansif ini dengan harapan kegiatan perekonomian itu menjadi positif. Jenis kebijakan yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Nah, kapan kebijakan kontraktif ini diambil oleh pemerintah? Jadi, kalau negara kita sedang mengalami yang namanya inflasi, maka jenis kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan kontraktif karena kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Nah, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa saja instrumen dari kebijakan moneter? Jadi, instrumen dari kebijakan moneter yang pertama ada open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Nah, di mana kalau pemerintah mau mengatasi inflasi, maka melalui kebijakan pasar terbuka ini pemerintah akan menjual sertifikat Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang yang beredar. Tapi sebaliknya, kalau pemerintah mau mengatasi inflasi, maka melalui kebijakan pasar terbuka ini pemerintah akan membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen yang kedua dari kebijakan moneter itu ada yang namanya discount policy atau kebijakan diskonto. Nah, ketika pemerintah ingin mengatasi deflasi, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi ketika pemerintah ingin mengatasi inflasi, maka melalui kebijakan diskonto, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen yang ketiga dari kebijakan moneter adalah kebijakan kas rasio atau cadangan kas, di mana bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga inflasi dapat teratasi. Namun, jika Bank Sentral menurunkan cadangan kas, maka Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka artinya Bank Sentral sedang berupaya untuk mengatasi deflasi yang terjadi. Instrumen yang terakhir dari kebijakan moneter adalah kebijakan kredit, di mana jika pemerintah ingin mengatasi deflasi, maka pemerintah akan memberi kebijakan kredit longgar yang tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya negara kita mengalami inflasi, maka pemerintah akan memberikan kebijakan kredit selektif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi itulah tadi 4 instrumen kebijakan moneter yang sudah kita pelajari bersama. Ibu harap kalian dapat menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Nah, selain 4 kebijakan instrumen yang sudah kita bahas, ternyata masih ada 6 kebijakan moneter lainnya. Seperti yang sudah kalian lihat di slide, yang pertama ada kebijakan devaluasi. Apa itu kebijakan devaluasi? Kebijakan moneter devaluasi itu adalah kebijakan moneter di mana
pemerintah sengaja menurunkan nilai mata uang rupiah. Kalau kebijakan revaluasi, pemerintah sengaja menaikkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Kalau sunering, pemerintah memotong nilai mata uang. Kemudian ada himbauan moral. Kemudian dua kebijakan moneter lainnya, yang pertama adalah mencetak uang baru. Seperti yang sudah kalian lihat sekarang, pemerintah sedang mencetak uang baru dan mengganti uang emisi 2016 menjadi emisi 2022. Itu adalah salah satu cara mengatasi inflasi yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir, menarik dan memusnahkan uang lama. Jadi Bank Indonesia itu selaku bank sentral mempunyai kewenangan untuk menarik uang dari peredaran serta memusnahkan uang yang lama. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai kebijakan moneter. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan kalian mengangkat tangan jika ada materi yang belum jelas. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Ibu akhiri sesi penjelasan materi Ibu pada hari ini dengan mengucapkan sekian dan terima kasih, tetap semangat.